Malam itu, Pak Adi duduk termenung di kamar kos kecilnya yang sederhana. Sebuah amplop coklat bertuliskan surat tugas tergeletak di meja kayu tua di depannya. Ia membukanya dengan perasaan campur aduk, penasaran sekaligus was-was. Isinya adalah penugasan resmi dari Dinas Pendidikan. Pak Adi diminta segera berangkat ke sebuah desa terpencil bernama Desa Jatiluhur untuk mengisi kekosongan guru. Nama desa itu terdengar asing di telinganya. Ia mencoba mengingat-ingat, namun tak pernah mendengar siapapun membicarakan desa tersebut. Dalam surat itu tertulis bahwa ia harus mulai mengajar Senin depan. Karena hari sudah Jumat, artinya ia harus berangkat esok pagi untuk memastikan tiba tepat waktu. Pak Adi menarik napas panjang. Sebagai guru muda yang baru saja lulus, ia tahu bahwa penugasan semacam ini adalah hal biasa, terutama bagi mereka yang belum punya pengalaman. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Mungkin karena ia tak diberi banyak informasi tentang tempat itu, atau mungkin hanya karena ini adalah pengalaman pertamanya bertugas di luar kota. Sebelum tidur, Pak Adi mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Desa Jatiluhur. Ia membuka ponselnya dan mulai mengetik nama desa itu di mesin pencari. Anehnya, tak ada informasi sama sekali yang muncul. Tak ada peta, tak ada cerita, bahkan tak ada satupun foto yang bisa ia temukan. Ia kemudian menghubungi salah satu temannya, Pak Rudi, seorang guru yang lebih senior, berharap mendapat sedikit petunjuk. Pak Rudi, pernah dengar tentang Desa Jatiluhur? Tanyanya dengan nada penasaran. Di ujung telepon, Pak Rudi terdiam sejenak sebelum menjawab, Desa Jatiluhur ya? Rasanya pernah dengar, tapi sudah lama sekali. Katanya itu desa kecil di balik hutan lebat. Jalan ke sana sulit ditempuh, dan memang jarang ada orang yang tahu soal tempat itu. Jawaban itu bukannya membuat Pak Adi lega, malah menambah rasa penasarannya. Pak Adi, hati-hati ya di sana. Kalau ada apa-apa, segera hubungi kami, pesan Pak Rudi sebelum menutup telepon. Pak Adi mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyusup. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah desa terpencil biasa. Keesokan paginya, Pak Adi berangkat dengan koper kecil berisi pakaian dan beberapa buku pelajaran. Perjalanannya dimulai dengan naik bus antar kota yang membawanya ke kota kecil terakhir sebelum desa. Selama perjalanan, ia menikmati pemandangan sawah hijau dan pegunungan yang memanjakan mata, mencoba menghilangkan kekhawatirannya. Namun, begitu bus tiba di terminal kecil di ujung kota, ia mulai merasakan perubahan suasana. Terminal itu tampak tua, dengan bangunan yang sudah kusam dan hampir tak terawat. Hanya ada beberapa orang di sana, dan mereka menatap Pak Adi dengan pandangan heran, seolah bertanya-tanya mengapa seorang asing datang ke tempat itu. Mau kemana, Pak? Tanya seorang pengemudi ojek ketika Pak Adi melangkah keluar. Ke Desa Jatiluhur, jawabnya singkat. Mendengar itu, ekspresi pengemudi itu langsung berubah. Wajahnya tampak cemas, bahkan sedikit takut. Namun, ia tak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk pelan dan menyuruh Pak Adi naik ke motornya. Perjalanan dengan ojek itu terasa semakin aneh. Jalan yang dilalui semakin sempit dan berbatu, menembus hutan lebat yang kian gelap meskipun hari masih siang. Pengemudi ojek itu tetap diam sepanjang perjalanan, hanya sesekali melirik Pak Adi melalui kaca spion. Angin dingin mulai menusuk kulit, dan suara burung-burung hutan terdengar dari kejauhan. Pak, desa ini memang terpencil sekali ya? Tanya Pak Adi mencoba mencairkan suasana. Pengemudi itu hanya mengangguk tanpa menoleh. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, Pak, kalau sudah sampai di sana, jangan terlalu malam keluar rumah ya.
Desa itu, ya, begitulah. Pak Adi merasa bingung mendengar peringatan itu. Begitulah? Maksudnya bagaimana? Tanyanya. Tapi pengemudi itu hanya menggeleng pelan, tak ingin menjelaskan lebih lanjut. Pak Adi memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Ia menenangkan dirinya bahwa ini hanya peringatan khas orang pedesaan yang mungkin berlebihan. Namun, hatinya mulai terasa berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di ujung perjalanan. Setelah sekitar 1 jam perjalanan melewati hutan, akhirnya mereka tiba di depan sebuah gerbang kayu tua. Gerbang itu besar, dengan ukiran-ukiran aneh yang tak dikenali Pak Adi. Tulisan Desa Jatiluhur terpampang di atasnya, namun huruf-hurufnya seperti mulai pudar dimakan usia. Di balik gerbang, terlihat deretan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi. Desa itu tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Tak ada suara anak-anak bermain, tak ada tawa riang ibu-ibu bercengkerama, hanya kesunyian yang terasa mencekam. Pengemudi ojek menghentikan motornya dan berkata, "Pak, saya hanya bisa sampai sini. Silakan masuk sendiri. Selamat mengajar ya." Ia menurunkan koper Pak Adi, lalu segera pergi tanpa menoleh lagi. Pak Adi berdiri sendirian di depan gerbang, memandangi desa yang akan menjadi tempat tinggalnya untuk beberapa waktu ke depan. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah masuk dengan langkah ragu. Baru beberapa langkah, seorang pria tua tiba-tiba muncul dari sebuah rumah di dekat gerbang. "Selamat datang, Pak Guru. Kami sudah menunggu," ujarnya dengan senyum ramah. Namun, matanya tampak kosong, seperti menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darma, Kepala Desa Jatiluhur. Dengan ramah, ia membantu membawa koper Pak Adi dan mempersilakannya masuk ke sebuah rumah kayu yang tampaknya sudah disiapkan untuknya. Rumah itu kecil, tapi cukup bersih dan rapi. "Ini rumah sementara Pak Guru. Mohon maaf kalau fasilitasnya sederhana. Desa kami memang tidak seperti kota," ujarnya sambil tersenyum. Pak Adi mengangguk sopan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya senang bisa membantu mengajar di sini," jawabnya. Namun, perasaan aneh yang dirasakannya sejak awal semakin kuat. Ada sesuatu tentang desa ini yang membuatnya merasa tidak nyaman, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Setelah beristirahat sejenak, Pak Darma mengajak Pak Adi berkeliling desa. Mereka berjalan melewati jalan-jalan kecil yang diapit oleh rumah-rumah kayu. Beberapa warga menyapa dengan senyum tipis, tapi sebagian besar hanya menatap dari kejauhan. Anak-anak kecil tampak bermain di halaman, tapi mereka langsung berhenti begitu melihat Pak Adi. "Pak Darma, desa ini memang cukup sepi ya?" tanya Pak Adi mencoba memulai percakapan. Kepala desa itu mengangguk. "Iya, Pak Guru. Penduduk kami tidak banyak, dan sebagian besar bekerja di ladang atau hutan. Tapi jangan khawatir, mereka semua orang baik," jawabnya. Meski begitu, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang terasa janggal, seperti menyembunyikan sesuatu. Mereka kemudian tiba di sekolah desa, sebuah bangunan kecil dengan dinding kayu dan atap yang tampak sudah tua. Di dalamnya hanya ada 3 ruangan, masing-masing dengan meja dan kursi yang sudah lusuh. "Inilah tempat Pak Guru akan mengajar," kata Pak Darma. Pak Adi melihat sekeliling, mencoba membayangkan dirinya berdiri di depan kelas. Ia merasa lega bahwa setidaknya sekolah ini cukup layak untuk digunakan. "Anak-anak di sini pasti sangat antusias belajar, ya?" tanyanya. Pak Darma tersenyum samar. "Iya, mereka sangat menghormati guru.
Tapi ada satu hal, Pak Guru. Kami mohon, jangan pernah mengajar terlalu sore. Kalau bisa, selesaikan semua kegiatan sebelum matahari terbenam, ujarnya dengan nada serius. Pak Adi tertegun mendengar peringatan itu. Kenapa begitu, Pak? Tanyanya penasaran. Kepala desa itu hanya menggeleng. Itu sudah kebiasaan di sini, jawabnya singkat. Malam harinya, Pak Adi duduk sendirian di rumahnya. Lampu minyak di sudut ruangan memberikan cahaya redup yang membuat bayangan bergerak di dinding. Di luar, suara jangkrik dan angin malam menciptakan suasana yang sunyi dan mencekam. Ia mencoba membaca buku pelajaran untuk mempersiapkan materi esok hari, tapi pikirannya terus melayang pada semua keanehan yang ia alami sejak tiba di desa ini. Ia teringat peringatan pengemudi ojek dan Pak Dharma. Mengapa mereka begitu takut pada malam? Apakah hanya tahayul, atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di sini? Saat Pak Adi mulai mengantuk, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Awalnya pelan, lalu semakin mendekat. Ia berhenti membaca dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Siapa di sana? Tanya Pak Adi dengan suara tegas, mencoba menutupi rasa takutnya. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa menekan. Setelah beberapa saat, langkah kaki itu menjauh, perlahan menghilang di kejauhan. Pak Adi mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya warga yang lewat. Namun, rasa takut itu tetap menghantui hingga ia akhirnya tertidur dengan lampu tetap menyala. Pagi berikutnya, Pak Adi bangun dengan perasaan campur aduk. Cahaya matahari yang menembus celah-celah dinding rumahnya terasa menenangkan, tapi ia masih tidak bisa melupakan suara langkah kaki malam itu. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan bersiap untuk hari pertamanya mengajar. Setelah sarapan sederhana yang diantarkan oleh seorang warga desa, ia berangkat menuju sekolah. Jalan menuju sekolah masih lengang. Tak ada suara keramaian seperti biasanya di desa-desa lain. Bahkan, ayam-ayam jantan pun tidak berkokok seperti yang sering ia dengar. Setibanya di sekolah, ia mendapati anak-anak sudah duduk dengan rapi di dalam kelas, menunggunya dengan wajah polos namun penuh rasa ingin tahu. Pak Adi tersenyum, mencoba menenangkan dirinya. Bagaimanapun, ini adalah alasan ia berada di sini, untuk mengajar dan membawa ilmu ke tempat yang membutuhkan. Kelas pertama berjalan lancar. Pak Adi mengajarkan pelajaran membaca dan berhitung kepada anak-anak yang tampak sangat antusias. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Ketika ia bertanya tentang cita-cita mereka, beberapa anak hanya diam sambil menunduk. Satu-satunya yang menjawab adalah seorang anak laki-laki bernama Arif. "Saya ingin menjadi seperti Bapak, seorang guru," katanya dengan suara kecil namun mantap. Jawaban itu membuat Pak Adi tersenyum bangga, meskipun ia merasa ada sesuatu yang aneh dari cara anak-anak lainnya memandang Arif. Mereka seperti takut atau enggan mendekatinya. Saat istirahat, Pak Adi mencoba berbincang dengan anak-anak lainnya, tetapi mereka hanya menjawab seadanya atau malah menghindar. Seusai kelas, Pak Adi mencoba mencari tahu lebih banyak tentang desa ini dari Arif. Mereka duduk di bangku kecil di halaman sekolah yang diteduhi pohon besar. "Arif, kenapa teman-temanmu sepertinya takut untuk bicara?" tanyanya lembut. Arif mengangkat bahu, tanpa enggan menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Di sini ada aturan, Pak. Kami tidak boleh bicara terlalu banyak dengan orang baru. Kata orang-orang tua, nanti bisa membawa masalah." Pak Adi terdiam, bingung dengan penjelasan itu. Ia ingin bertanya lebih jauh,
tetapi Arif tiba-tiba tampak gelisah dan meminta izin untuk pulang lebih awal. Pak Adi hanya bisa menghela napas dan membiarkannya pergi. Hari-hari berikutnya, suasana semakin aneh. Pak Adi mulai memperhatikan bahwa warga desa jarang keluar rumah, terutama saat senja mulai tiba. Bahkan, beberapa kali ia melihat orang-orang menutup pintu dan jendela mereka rapat-rapat, seolah-olah takut akan sesuatu. "Pak Dharma, mengapa desa ini begitu sepi saat malam?" tanyanya suatu sore ketika mereka berbincang di depan rumah kepala desa. Pak Dharma hanya tersenyum tipis, namun sorot matanya tampak gelisah. "Di sini sudah biasa begitu, Pak Guru. Warga kami lebih nyaman berada di dalam rumah saat malam. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawabnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jawaban itu malah membuat Pak Adi semakin penasaran. Suatu malam, rasa penasaran itu mencapai puncaknya. Pak Adi memutuskan untuk keluar rumah meskipun sudah dilarang oleh Pak Dharma. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Dengan membawa senter kecil, ia melangkah keluar rumah dan mulai menyusuri jalan setapak yang gelap. Suasana desa yang sunyi membuat setiap langkah kakinya terdengar begitu jelas. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma hutan yang lembab. Di kejauhan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon besar di depan sekolah. "Siapa di sana?" teriak Pak Adi, mencoba memastikan. Namun, bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Adi mendekati pohon tersebut. Namun, ketika ia sampai di sana, bayangan itu sudah hilang, meninggalkan jejak samar di tanah yang basah. Setelah kejadian di malam itu, perasaan Pak Adi semakin tidak tenang. Ia mencoba kembali tidur, tetapi bayangan sosok misterius di bawah pohon terus menghantui pikirannya. Ketika pagi tiba, ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan mengajar. Namun, suasana kelas hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Anak-anak tampak lebih pendiam, dan senyuman yang biasa mereka tunjukkan kini nyaris menghilang. Bahkan Arif, yang biasanya penuh semangat, terlihat lesu dan sering melamun. "Arif, kamu tidak apa-apa?" tanya Pak Adi ketika mereka sedang istirahat. Arif hanya mengangguk pelan tanpa menjelaskan apapun. Keadaan itu membuat Pak Adi semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Di sore hari, Pak Adi memutuskan untuk menemui Pak Dharma lagi. Kali ini, ia berniat mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Mereka duduk di ruang tamu rumah Pak Dharma yang sederhana. "Pak Dharma, saya merasa ada sesuatu yang disembunyikan di desa ini," katanya langsung ke inti pembicaraan. Pak Dharma terlihat gelisah. Ia meremas tangannya dan mengalihkan pandangannya ke jendela. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, Pak Guru, ada hal-hal yang memang sebaiknya tidak terlalu banyak ditanyakan. Desa ini punya sejarah panjang, dan kami hanya ingin hidup damai tanpa mengganggu apa yang ada di sekitar kami." Jawaban itu justru membuat Pak Adi semakin bingung. "Apa yang Bapak maksud dengan tidak mengganggu?" tanyanya. Namun, Pak Dharma hanya menggeleng, menolak menjawab lebih jauh. Malam itu, Pak Adi kembali merenung di rumahnya. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia nyata yang ia kenal dan sesuatu yang tidak dapat ia pahami di desa ini. Ketika ia hendak tidur, tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari pintu rumahnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu mungkin hanya ulah angin atau binatang yang lewat. Namun, ketika ia menutup pintu,
suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Siapa di sana?" teriaknya dengan nada tegas. Lagi-lagi, tidak ada jawaban. Rasa takut mulai menyelimuti Pak Adi. Ia memutuskan untuk memeriksa sekeliling rumahnya dengan senter kecil yang ia bawa. Di halaman belakang, ia menemukan jejak kaki kecil yang tampaknya milik seorang anak. Jejak itu mengarah ke arah hutan di belakang desa. "Arif," gumam Pak Adi, mengingat anak itu sering terlihat gelisah akhir-akhir ini. Tanpa pikir panjang, ia mengikuti jejak itu, meskipun malam semakin larut dan hutan di depannya tampak begitu gelap. Setiap langkah yang ia ambil diiringi suara ranting yang patah di bawah kakinya, dan hembusan angin malam yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah perjalanan, Pak Adi mendengar suara samar seperti tangisan seorang anak. Suara itu datang dari arah yang lebih dalam ke hutan. Dengan keberanian yang tersisa, ia mempercepat langkahnya, mencoba mencari sumber suara tersebut. Semakin ia mendekat, tangisan itu semakin jelas bercampur dengan suara gemerisik dedaunan. "Arif, kamu di sana?" panggilnya dengan nada cemas. Namun, saat ia mencapai sebuah area yang dikelilingi pohon besar, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Pak Adi berdiri mematung, merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat Pak Adi berdiri di tengah kesunyian itu, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Angin yang tadinya hanya sepa-sepa kini berhembus dengan dingin menusuk, membawa aroma tanah basah yang aneh. Ia memutar tubuhnya, mencoba melihat sekeliling. Mata senter kecilnya menyorot bayangan pepohonan yang bergerak pelan. Tiba-tiba, dari sudut pandangannya, ia melihat sosok kecil berdiri di antara dua pohon besar. "Arif," panggilnya lagi, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Namun, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, membelakangi Pak Adi dengan tubuh yang tampak gemetar. Pak Adi mencoba mendekati sosok tersebut, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah udara di sekitarnya menekan tubuhnya. Ketika Pak Adi sudah cukup dekat, ia menyadari bahwa sosok itu memang seorang anak kecil, namun sesuatu terasa salah. Pak Adi berusaha menyentuh bahu anak itu, tetapi sebelum tangannya sempat mencapai, anak itu berbalik. Wajahnya bukan wajah Arif. Wajah anak itu pucat dengan mata kosong yang hitam legam, seperti lubang tak berdasar. Ia membuka mulutnya, mengeluarkan suara jeritan yang tidak manusiawi. Pak Adi terkejut dan mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Dalam kepanikan, ia menjatuhkan senter, dan cahaya satu-satunya itu menghilang, membuat sekelilingnya menjadi gelap gulita. Ia hanya bisa mendengar derap langkah anak itu yang semakin mendekat. Dengan penuh ketakutan, Pak Adi berlari sekuat tenaga menjauh dari tempat itu. Nafasnya tersengal-sengal, dan jantungnya berdetak begitu kencang. Namun, langkah-langkah kecil itu terus mengikutinya, seolah tidak pernah jauh darinya. Ketika ia merasa sudah hampir keluar dari hutan, ia terjatuh ke dalam sebuah lubang kecil yang tertutup dedaunan. Di dasar lubang itu, ia melihat tumpukan tulang-tulang kecil yang tampaknya milik anak-anak. Pak Adi merasa tubuhnya gemetar hebat. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Pikirnya. Tangannya gemetar saat mencoba memanjat keluar dari lubang itu. Namun sebelum ia berhasil, bayangan gelap muncul di atasnya, menutupi cahaya bulan yang redup. Bayangan itu adalah sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, berdiri diam sambil menatap ke arah Pak Adi. Sosok itu mengeluarkan suara geraman yang dalam, seperti menggetarkan udara di sekitarnya. Dengan penuh ketakutan, Pak Adi memejamkan matanya dan mulai berdoa,
memohon perlindungan. Entah bagaimana, suara geraman itu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang aneh. Ketika Pak Adi membuka matanya, ia sudah berada di tepi hutan, terlentang di tanah dengan tubuh yang terasa lemas. Ia menoleh ke belakang, melihat hutan itu kini tampak begitu gelap, seperti menyembunyikan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Keesokan harinya, Pak Adi memutuskan untuk segera meninggalkan desa itu. Ia menemui Pak Dharma dan mengatakan bahwa ia tidak bisa melanjutkan tugasnya. Pak Dharma hanya mengangguk pelan, seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Terima kasih sudah mencoba, Pak Guru. Desa ini memang bukan tempat untuk semua orang," ujarnya singkat. Dalam perjalanan kembali ke kota, Pak Adi tidak berhenti memikirkan apa yang telah ia alami. Ia tidak pernah menceritakan kisah itu kepada siapapun, tetapi setiap kali ia menutup mata, bayangan anak kecil dengan mata kosong dan sosok tinggi besar itu selalu menghantui pikirannya.